anak orang jago urus diri. Cuma Tuhan Yesus ada kasih itu kemurahan. Syukur coba Tuhan. Waktu orang susah Tuhan Yesus kasih hibur. Waktu orang sakit Tuhan Yesus kasih baik. Bukan main, Tuhan Yesus bersayang. Bukan main, Tuhan Yesus bercinta. Sampai dia berdiri, dia kasih orang. Bukan main, Tuhan Yesus bersayang. Bukan main, Tuhan Yesus bercinta. Kasih selamat asalkan orang mau ikut bahagia. Orang semua ada hidup
Salam sejahtera di dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih-Nya dan bertemu kembali di dalam firman-Nya. Terpujilah Tuhan. Hari ini hari yang indah, kita boleh menikmati kasih karunia Tuhan dari hari datang ke hari, sehingga kita boleh mengatakan Ebenezer, karena sampai di sini Tuhan telah menolong kita dan Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita jalan sendirian, tapi kasih-Nya selama ada melimpah dalam kehidupan kita masing-masing. Terpujilah Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama dalam kitab Nahum. Nahum pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15. Bunyinya sebagai berikut. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda. Bayarlah natsarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Terpujilah Tuhan. Kita membaca tadi firman Allah melalui Nabi Yakub, Nabi Nahum mengatakan, lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita. Banyak kali kita mendengarkan berita. Ada berita kedukacitaan, ada berita yang menakutkan, tetapi ada berita sukacita. Dalam ayat ini kita melihat, lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita. Dan mereka mengabarkan berita damai dan sejahtera. Tadi saya mengatakan ada berbagai macam berita. Ada berita kecelakaan. Ada berita kerusuhan. Ada berita peperangan. Ada berita COVID-19. Ada berita kecelakaan. Berbagai macam berita. Ada berita orang yang meninggal berduka cita. Tetapi dalam ayat ini kita membaca, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita. Dan berita itu ada berita baik. Berita damai dan sejahtera. Berita damai dan sejahtera bukan hanya kepada sekelompok manusia, tapi berita damai dan sejahtera diberitakan untuk semua, sehingga banyak orang menikmati, mengalami damai dan sejahtera itu. Selanjutnya dikatakan, rayakanlah. Rayakanlah hari rayamu dan bayarlah natsarmu. Kalau kita menerima damai dan sejahtera, kita harus merayakan. Perayaan. Rayakan, dia sudah selamatkan kita. Dia sudah tebus kita dari kehidupan kita yang sia-sia. Dia sudah bayar kita lunas dengan darahnya sendiri. Rayakanlah, syukuri anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan jangan lupa bayar natsarmu. Jika saudara pernah bernatsar, jangan sengaja dilupakan. Bayarlah natsarmu. Kita senang boleh menerima pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Tapi jangan saudara lupa atau sengaja melupakan. Kalau pernah bernatsar,
sesuatu natsar kepada Tuhan, bayar. Karena saudara tidak bayar, itu seperti hutang. Kalaupun saudara sudah pernah bernatsar, mau melayani Tuhan, masuk sekolah Alkitab, pas di belakang saya, sekolah Alkitab, Langoan. Siapa yang terpanggil, saudara boleh terpanggil, asal saudara merasa ada panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian dalam kasih Kristus, jadi rayakan hari rayamu, agungkan Tuhan dalam setiap kesempatan, dan jangan lupa bayar natsar. Karena apa? Kita akan bersukacita, bergembira, bersorak-sorai dengan sorak-sorai yang tidak terkatakan, karena ayat ini mengatakan, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau, ia telah dilenyapkan sama sekali. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat pada gereja yang mula-mula, para murid-murid yang memulaikan pekerjaan pada gereja awal, banyak yang mereka harus hadapi. Mereka disiksa, masuk penjara, mereka dihina. Kalau kita membaca dalam sejarah gereja, ada yang dipancung kepalanya, ada yang digoreng, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau kita membaca dalam ayat ini, tetap rayakan hari raya dan bayarlah natsar. Bayarlah natsar. Saya telah mengatakan tadi, banyak yang dialami oleh gereja yang mula-mula. Banyak yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan yang boleh menikmati pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan. Tetapi lebih dari itu, mereka mendapat banyak tekanan. Kalau kita membaca dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat. 2 Korintus pasalnya yang keempat, kita membaca ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Dalam hal ini kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Itulah yang menjadi kesaksian dari murid-murid Tuhan yang berjuang mati-matian di tengah-tengah memulaikan penginjilan, kesaksian, dan memenangkan banyak jiwa. Saudara baca ayat ini. Dalam segala hal, bukan hanya dari satu hal, tapi dalam segala hal kami ditindas. Murid-murid Tuhan yang memulaikan Injil diwartakan, dalam segala hal mereka ditindas, namun tidak terjepit. Ada waktunya mereka habis akal, tetapi tidak menjadi putus asa. Kami dianiaya, mereka mengatakan dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Karena waktu mereka mengalami aniaya, Roh Kudus mengaruniakan mereka kekuatan, mengaruniakan mereka kesukaan surgawi. Ada damai dan sejahtera. Sehingga sekalipun mereka dianiaya, mereka tidak merasa sendirian. Mereka rasa mereka ada bersama Tuhan. Dan Roh Kudus memberi kekuatan, memberi penghiburan di dalam kehidupan mereka.
Saudara baca bagian yang terakhir. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Berapa kali karam kapal dan lain-lain sebagainya. Tapi Tuhan tetap membela. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Banyak kali dihempaskan tetapi tidak binasa. Nah, dari kedua ayat ini kita melihat kesaksian dari murid-murid Tuhan bahwa mereka dibela dan ditolong. Itulah sebabnya dalam ayat pokok kita dalam Nahum pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15. Lihat, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita. Dan berita itu adalah berita damai dan sejahtera. Rayakan hari raya kita. Dan bayar natsar kita selanjutnya. Karena apa? Tidak akan datang lagi orang dursila. Tidak akan datang lagi tekanan. Kita menang. Pada satu waktu kita tinggalkan dunia, kita bersama Tuhan dalam kekekalan. Terpujilah Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau ada bersama kami. Ada yang memberitakan berita damai dan sejahtera. Sebab itu kami kuat. Kami kokoh karena kami tidak sendirian. Ada waktunya kami dihempaskan. Ada waktunya kami tertekan. Ada waktunya kami terjepit. Ada waktunya kami dianiaya. Ada waktunya kami dihina. Tapi kami memuji Tuhan. Kami tidak jalan sendiri. Tapi kami jalan bersama Yesus di dalam kehidupan ini. Berkati seberapa banyak yang mendengarkan firman-Mu. Sehingga mungkin ada yang merasa terjepit. Tuhan sanggup melepaskan. Allah, kami heran, hidup dan maha kuasa. Nyatakan kemahakuasaan-Mu, bela kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dari pemerintah pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, karuniakan kearifan, hikmat, akal budi untuk memimpin negara tercinta. Bela negara kami, pulihkan negara kami, selamatkan bangsa kami. Juga pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara, dibela Tuhan. Belalah Bapak Gubernur kami, Bapak Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, di 15 kabupaten kota, diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih, Tuhan mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Saudara, Tuhan memberkati. Tuhan menyertai. Kita tidak pernah sendiri. Ada Allah yang beserta kita. Yang akan memimpin kita. Dari kemenangan datang kepada kemenangan. Tetap semangat. Mengiring Tuhan. Banyak berdoa. Biar kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Sekarang ini. Besok dan seterusnya. Amin. Haleluya.